Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rega Mariza. Saya dari kelompok 2 Pancasila FKP kelas C. Nah, di sini kelompok 2 akan mendiskusikan atau akan membahas dari bab 7, yaitu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, di kelompok 2 ini beranggotakan Sylvia Marcella, yang kedua saya sendiri Rega Mariza, terus yang ketiga Milenium Raffi Darajat, yang keempat Sofa Alawiyah, yang kelima Rian Firmansyah, yang keenam Fahri Husaini, dan yang ketujuh Agung Gumilang. Oke, poin pertama akan dibacakan oleh Sylvia Marcella. Hakikat ilmu pengetahuan, pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu berasal dari bahasa Arab, alimah, dan berarti pengetahuan. Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Hipotesis ialah dugaan pikiran berdasarkan sejumlah data. Data yang cukup sebagai hasil penelitian dihadapkan pada hipotesis. Pengetahuan. Pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4, yakni pengetahuan biasa, pengetahuan ilmu, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama. Perbedaan ilmu dan pengetahuan. Pada dasarnya, pengetahuan berbeda dengan ilmu. Perbedaan itu terlihat dari sifat sistematisnya dan cara memperolehnya. Dalam perkembangannya, pengetahuan dengan ilmu bersinonim arti, sedangkan dalam arti material keduanya mempunyai perbedaan. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa ilmu adalah pengetahuan yang berobjek, bersistem, dan bersifat universal. Setiap ilmu pasti adalah pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan itu ilmu. Dan poin yang kedua akan dibacakan oleh saya sendiri, perkembangan iptek. Nah, di perkembangan iptek ini ada beberapa poin. Yang pertama, zaman pra-Yunani kuno. Pada masa ini, manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan. Oleh karena itu, zaman pra-Yunani kuno disebut zaman batu yang berkisar antara 4 juta tahun sampai 20 tahun. Pada zaman ini ditandai oleh kemampuan, know-how, dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada pengalaman. Yang kedua, pengetahuan yang berdasarkan pengalaman itu diterima sebagai fakta dengan sikap reseptif main. Keterangan masih dihubungkan dengan kekuatan magis. Di poin ketiga, kemampuan menemukan abjad dan sistem bilangan alam sudah menampakkan perkembangannya. Yang keempat, pemikiran manusia ke tingkat abstraksi. Nah, yang kelima, kemampuan menulis, berhitung, menyusun kalender yang didasarkan atas sintesa terhadap hasil abstraksi yang dilakukan. Yang keenam, kemampuan meramalkan suatu peristiwa atas dasar peristiwa-peristiwa sebelumnya yang pernah terjadi. Nah, terus yang kedua ada zaman Yunani kuno. Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang dan ilmu filsafat. Karena bangsa Yunani pada masa itu tidak lagi mempercayai mitologi-mitologi. Bangsa Yunani juga tidak dapat menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap reseptif attitude atau sikap menerima begitu saja, melainkan menumbuhkan sikap an inquiring attitude. Suatu sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis. Nah, di poin yang ketiga, zaman abad pertengahan. Di para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teolog. Sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan semboyan yang berlaku bagi ilmu pada masa ini adalah Hansila Deologia atau abdi agama. Poin keempat akan dilanjutkan oleh Agung Gumilang. D. Zaman Renaissance. Zaman Renaissance ditandai sebagai era kebangkitan akan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Renaissance ialah zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Manusia pada zaman ini adalah manusia yang merindukan pemikiran yang bebas. Manusia ingin mencapai kemajuan atas hasil usaha sendiri, tidak bergantung atas campur tangan ilahi. Penemuan-penemuan ini, pengetahuan modern, sudah mulai dirintis pada zaman Renaissance. Ilmu pengetahuan yang berkembang maju pada masa ini adalah bidang astronomi.
Tokoh-tokoh terkenal seperti Roger Bacon, Copernicus, Johannes Kepler, Galileo Galilei. Zaman modern. Zaman modern ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance. Seperti René Descartes, tokoh yang terkenal sebagai bapak filsafat modern. René Descartes juga seorang ahli ilmu pasti. Penemuannya dalam ilmu pasti adalah sistem koordinat yang terdiri dari dua garis lurus X dan Y dalam bidang datar. Isaac Newton dengan temuannya teori gravitasi. Charles Darwin dengan teorinya struggle for life, perjuangan untuk hidup. J.J. Thomson dengan temuannya yaitu elektron. Zaman kontemporer, abad 20 dan seterusnya. Fisikawan termasuk abad ke-20 adalah Albert Einstein. Dia menyatakan bahwa alam itu tak terhingga besarnya dan tak terbatas, tetapi juga tak berubah status totalitasnya atau bersifat statis dari waktu ke waktu. Einstein percaya akan kekekalan materi. Ini berarti bahwa alam semesta itu bersifat kekal. Zaman kontemporer ini ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih. Teknologi komunikasi dan informasi termasuk salah satu yang mengalami kemajuan sangat besar. Melalui kajian historis tersebut yang pada hakikatnya pemahaman tentang sejarah kelahiran dan perkembangan ilmu pengetahuan dapat dikonstatasikan bahwa ilmu pengetahuan itu mengandung dua aspek, yaitu aspek fenomenal dan aspek struktural. Aspek fenomenal menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan mewujud atau memanifestasikan dalam bentuk masyarakat, proses, dan produk. Aspek struktural menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan di dalamnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Sasaran yang dijadikan objek untuk diketahui, Gegenstand. 2. Objek sasaran ini terus-menerus dipertanyakan dengan suatu cara atau metode tertentu tanpa mengenal titik henti. Suatu paradoks bahwa ilmu pengetahuan yang akan terus berkembang justru muncul permasalahan-permasalahan baru yang mendorong untuk terus-menerus mempertanyakannya. 3. Ada alasan dan motivasi mengapa Gegenstand itu terus-menerus dipertanyakan. 4. Jawaban-jawaban yang diperoleh kemudian disusun dalam suatu kesatuan sistem Cousteau-Wibisono 1985. Dengan Renaissance dan Au Clarum ini, mentalitas manusia barat mempercayai akan kemampuan rasio yang menjadikan mereka optimis bahwa segala sesuatu dapat diketahui, diramalkan, dan dikuasai. Melalui optimisme ini, mereka selalu berpetualang untuk melakukan penelitian secara kreatif dan inovatif. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan iptek yang saat ini terjadi berawal dari dunia barat dan mengakhiri masa kegelapan The Dark Age. Lahirlah era yang disebut sejarah Renaissance dan humanisme. Setelah ilmu pengetahuan yang terus berkembang, puncak dari pemikiran manusia yang disebut modern itu yakni lahirnya revolusi industri. Revolusi industrilah sebagai cikal bakal adanya teknologi. B. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dari setiap sila-sila Pancasila, yaitu yang pertama, nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nah, nilai ketuhanan di sini kita harus tetap menjaga keseimbangan antara rasional dan irasional. Dengan adanya pengakuan dan keyakinan terhadap alam semesta, Tuhan sebagai pencipta alam semesta ini. Nah, dengan nilai ini menyatakan bangsa yang religius bukan ateis, sehingga memiliki arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama. Yang kedua, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai kemanusiaan di sini mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani masing-masing, dengan melakukan sesuatu hal dengan sebagaimana mestinya. Yang ketiga, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nah, nilai persatuan di sini nilai kerakyatan
mendasari pengembangan ilmu pengetahuan dan secara demokratis, yang artinya setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi harus saling menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Untuk nomor ketiga dari Pancasila sebagai dasar pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu nilai persatuan sebagai dasar pengembang ilmu. Dalam sila pertama Indonesia, masyarakat berperilaku sesuai Bhinneka Tunggal Ika. Kepentingan bangsa dan negara jauh lebih penting dari urusan pribadi. Sila ketiga sangatlah tercermin dari adanya sikap kita untuk menghargai dan menghormati sesama warga negara. Adapun arti dan makna dari nilai atau sila persatuan yaitu nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air, menggalang persatuan dan kesatuan Indonesia, menghilangkan penonjolan kekuatan dan kekuasaan keturunan dan warna kulit, ataupun menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Untuk nomor keempat, nilai kerakyatan sebagai dasar pengembang ilmu. Nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu yang mendasari pengembangan iptek, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi, secara demokratis. Artinya, setiap ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmunya, tetapi juga harus saling menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Sila keempat mempunyai makna, yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak orang lain, mengutamakan budaya bermusyawarah, dan mengambil keputusan bersama. Bermusyawarah sampai mencapai mufakat, diliputi semangat dan kekeluargaan. Untuk nomor kelima, dari nilai keadilan sebagai dasar pengembang ilmu. Nilai keadilan itu adalah makna dari apa yang benar, tegas, yang sebenarnya. Sebagai negara Indonesia, nilai keadilan itu berkaitan dengan perbuatan, tindakan sebagai negara yang berpancasila. Nilai keadilan berarti tidak membedakan ras, agama. Yang terpenting hanya untuk menyatukan sikap dan karakter. Di negara Indonesia ini adalah negara berpancasila. Keadilan berarti paham apa yang diutarakan dan harapan yang bermakna sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap sesama. Di sini saya akan menjelaskan urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Kemajuan iptek tidak selalu memberikan dampak positif bagi proses kemandirian dan sikap menghargai hasil produktivitas dalam negeri. Bahkan tidak jarang karena kemajuan tersebut, generasi muda kita mulai kehilangan spirit dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa yang sudah tertanam sejak dahulu. Kehilangan spirit ini boleh jadi disebabkan akibat banyaknya globalisasi yang masuk ke dalam negara Indonesia. Menurut Surajio, paling tidak ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas. Yang pertama adalah ilmu harus bebas dari penggadaian-gadaian ideologi, agama, budaya, dan unsur kemasyarakatan lainnya. Yang kedua, perlunya kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu pengetahuan terjamin. Yang ketiga, menurut saya, penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu karena etis itu sendiri bersifat universal. Konsep Pancasila dalam dasar pengembangan ilmu mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Di antaranya adalah setiap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harusnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi iptek yang dikembangkan di Indonesia juga harus menyatakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Yang keempat, setiap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berasal dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu. Jadi urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan yaitu menempatkan bahwa setiap pengembangan ilmu pengetahuan harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia dan memandang bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah harus menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Untuk itu, diperlukan penjabaran yang lebih rinci dan pembicaraan di kalangan intelektual Indonesia sejauh mana nilai-nilai Pancasila selalu menjadi bahan pertimbangan bagi keputusan ilmiah yang diambil. Sekian dari saya, terima kasih.
kedua, alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. A. Pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini sering dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. B. Dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. C. Perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global yang mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan seperti spiritualisme, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cinta rasa keadilan. D. Sementara itu, Pancasila dijadikan dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. E. Gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. 3. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era reformasi. Sementara itu, tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia terbagi menjadi 4. A. Kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. B. Globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. C. Konsumerisme menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju. D. Pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu 1. Workability, keberhasilan, 2. Satisfaction, kepuasan, dan 3. Result, hasil, yang mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga kalian dapat memahami materi-materi yang kelompok kami sampaikan. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.